Siapa yang mengirimmu? Bukankah kamu membayar malam pertamaku? Jangan berpura-pura bodoh, mesum. Keluar. Sudah terlambat untuk menyesal. Demi membayar pengobatan adikku, aku harus melakukan ini. Jangan. Bos, peretas terbaik dari seluruh dunia sedang menyerang jaringan kita secara terkoordinasi. Dalam kurang dari 3 menit, peladen kita akan benar-benar mati. Memang akan mati. Tapi peladen mereka yang akan hancur. Serangan telah dicegat. Serangan balik berhasil. Pendarahan hebat, hentikan pendarahannya sekarang. Ambilkan bola kapas, sekarang. Kita kehilangan pasiennya. Biarkan aku mencoba. Perut bagian bawah, pusar, dan bagian bawahnya. Dia kembali. Teruskan. Flight of the Bumblebee adalah mahakarya kelas dunia. Dia sangat kecil. Apa dia benar bisa memainkannya? Jangan tidak tahu apa-apa. Dia genius, setara dengan Mozart. Benarkah begitu? Bos, seseorang dari grup Hamilton ada di sini. Mereka ingin kita mengembalikan sahamnya secara keseluruhan. Jika tidak, Apa yang boleh dilakukan? Kamu bukan baru bekerja denganku. Jika uang sudah di sakuku, kamu pikir aku akan memuntahkannya? Cuaca mulai mendingin. Biarkan grup Hamilton bangkrut. Kita kembali ke negara ini untuk mengunjungi Clara. Jadi kalian berdua harus penurut, ya? Baik, Ibu. Kita akan mencari ayah. Ibu, aku mau buang air. Baik. Celia, tunggu sebentar di sini. Aku akan mengantar mereka ke toilet. Iya. Dia sangat tampan. sampaikan pesanku. Besok, aku ingin melihat berita grup kita mengakuisisi grup Willow. Baik, Tuan Foster. Aku akan segera melakukannya. Ayah. Ini terasa aneh. Kenapa aku tiba-tiba merasa gadis kecil ini sangat akrab? Halo, aku bukan ayahmu. Apa kamu terpisah dari orang tuamu? Ya, Tuhan. Bos besar yang paling membenci anak-anak ternyata bisa tersenyum. Kamu adalah ayahku. Aku datang untuk mencarimu, ayah. Aku Celia. Celia? Tuan Harper, hubungi Bandara Westgate. Buatkan laporan anak hilang. Aku pasti berhalusinasi. Tuan Harper. Iya, Tuan Foster. Aku akan segera mengerjakannya. Ayah, kita mau kemana? Mencari ibumu. Celia. Ibu, Celia ada di sana. Ibu? Permisi, Tuan. Ini adalah putriku. Ibu, aku menemukan ayah. Celia, jangan berbicara sembarangan. Itu dia. Ternyata memang dia. Ayo pergi. Lama tidak bertemu. Ibu dari anakku. Aku tidak menyangka akan menjadi seorang ayah. Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan anakmu. Dia bukan anakku. Lalu siapa? Grace, ayah anak itu sudah datang. Siapa pria ini? Tentu saja, ini ayahku. Celia, dasar anak nakal. Jangan menyusahkanku lagi. Celia sempat tersesat tadi. Pria ini membantu kami menemukannya. Oh. Permis. Tuan, tolong lepaskan istriku. Istrimu?
Terima kasih sudah menemukan putriku. Sayang, ayo pergi. Ayo. Ayah, kamu harus mencariku. Kamu harus menemukanku. Aku tidak menyangka. Wanita ini ternyata sudah menikah. Itu masuk akal. Ini sudah 6 tahun. Ibu, akhirnya kamu kembali. Celia, kamu pergi kemana tadi? Aku menemukan ayah. Benarkah? Apakah ayah tampan? Tentu saja. Ayah adalah pria tertampan yang pernah aku lihat. Celia, berhenti bicara sembarangan. Jangan kabur lagi. Kamu dengar aku? Kamu tahu betapa aku khawatir? Aku tahu. Aku berjanji akan mendengarkanmu. Nanti aku akan memberitahumu siapa ayahmu. Apa? Kondisi adikku semakin memburuk. Baik, aku segera ke rumah sakit St. Mark's. Apa yang terjadi pada Clara? Bawa anak-anak pulang dulu. Aku pergi ke rumah sakit St. Mark's. Clara dalam kondisi kritis. Aku harus menggunakan keahlian medisku untuk membantu Clara. Aku juga ingin ikut. Baik, ayo pergi. Dr. Watts, bagaimana keadaannya? Pasien baru saja menjalani resusitasi. Dia stabil untuk saat ini. Mengenai pengobatan lanjutannya, kalian semua perlu bersiap sepenuhnya. Baik, terima kasih, Dr. Watts. Clara, kamu harus segera bangun. Nenek. Nenek, kenapa di rumah sakit St. Mark's sendirian? Cucuku, menugaskan banyak orang untuk menjagaku. Aku merasa terganggu, jadi menyuruh mereka pergi. Anak muda, bisa membantu aku mengambilkan air? Oh, tentu. Tenang saja, biar aku membantu mengantarmu kembali. Nenek, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Ibu, biar aku membantu merawat nenek ini. Miles, anak pintar. Kamu benar-benar anak yang manis. Nenek, penyakit nenek dan tante pasti akan segera sembuh. Tantemu dan aku di ICU. Penyakit kami tidak mudah disembuhkan. Jangan khawatir nenek, ada aku di sini. Apapun kondisi nenek dan tante, aku akan mencari cara menyembuhkan kalian. Kenapa dia sangat mirip dengan Julian? Saat dia masih kecil? Kenapa dia ada di sini? Grace, aku berbaik hati membantumu menjual kesucianmu. Tapi kamu malah meniduri pria incaranku. Kamu sudah mengambil uangku dan berjanji tidak kembali setelah keluar negeri. Kenapa sekarang kamu mengingkari janjimu? Kondisi adikku semakin memburuk. Aku harus kembali untuk merawatnya. Kondisinya hanya memburuk. Dia belum mati. Tunggu sampai adikmu meninggal. Baru setelah itu kamu boleh kembali. Dulu, kamu bilang akan membayar biaya pengobatan adikku. Itulah sebabnya aku bersepakat denganmu. Tapi kamu tidak hanya gagal menyelamatkan adikku, kamu juga melarang kami bertemu. Dia sekarang semakin sakit. Aku harus merawatnya. Oh, beberapa tahun di luar negeri membuatmu jadi semakin berani. Naomi, apa kamu pikir kamu bisa dengan mudah menindas aku sekarang? Kenapa di luar sangat berisik? Nyonya, silakan beristirahat. Aku akan melihat apa yang terjadi. Lalu aku akan melihat sejauh mana kemampuanmu. Jangan memukul ibuku. Beraninya. Anak harammu ini menggigitku. Kenapa putra Grace sangat mirip dengan Julian? Dia terlihat berumur 5 atau 6 tahun. Mungkinkah pada malam yang dia habiskan bersama Julian 6 tahun lalu? Apakah ini anak Julian? Apa yang kamu katakan? Miles itu putra Julian? Tidak, dia bukan putranya. Bagaimana bisa wanita tua ini mengenal Julian? Mustahil. Identitas Miles tidak boleh terbongkar. Nyonya, ada urusan di rumah. Aku harus pergi sekarang. Jangan terburu-buru pergi. Setidaknya biarkan aku melihat Miles sekali lagi. Pantas saja dia terasa akrab. Jadi dia anaknya Julian. Kemarilah sebentar. Aku sudah menemukan putramu. Nyonya, ini bukan seperti itu. Dia bukan anaknya. Nona, aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya wanita tua sekarat. Aku hanya ingin kejelasan Miles. Aku berharap kamu bisa memahamiku. Nyonya, ada apa? Aku akan memanggil dokter. Aku akan membantumu kembali. Miles, anak pintar. Seandainya kamu benar cicitku. Nyonya, tolong menjaga kesehatanmu. Anak ini hanya kebetulan terlihat mirip dengan Julian. Jangan biarkan anak haram itu merusak kesehatanmu.
Omong kosong. Dia anak yang manis. Mana mungkin dia anak haram? Nyonya, kamu tidak mengetahui bahwa hidup Grace sangat berantakan. Grace itu gadis baik. Jangan berbicara buruk tentangnya. Nenek, kamu mengatakan menemukan putraku. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa dia sangat mirip denganku? Aku menjaga diri selama ini. Apa karena hubunganku dengan Grace 6 tahun lalu? Nenek, dokter segera datang. Itu kamu. Nenek mengatakan ini putraku. Dia bukan anakmu. Dia anakku dengan suamiku. Cukup. Aku baru saja menyuruh seseorang melakukan tes DNA. Hasilnya akan segera keluar. Katakan, dia putraku atau bukan? Bukan. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa anak itu milikku atau bukan? Miles adalah... Aktingmu sangat luar biasa. Gawat, identitas Miles akan terbongkar. Apa yang harus aku lakukan? Ini tidak seperti kelihatannya. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Miles. Sama sekali bukan anakku. Kenapa kamu menyesatkan nenekku dan mengatakan kebohongan seperti itu? Kamu terus mencoba mendekatiku. Apa motif aslimu? Kamu pandai berpura-pura polos. Kamu melakukan segala cara untuk mendekati Julian. Wanita licik sepertimu mencoba masuk ke keluarga kaya. Mana mungkin hal itu terjadi? Julian, kembali bekerja. Aku akan menjaga nenek untukmu. Sekarang, lakukan tes DNA dengan Julian. Aku ingin hasilnya secepat mungkin. Dimengerti. Aku tidak bisa membiarkan Grace merebut Julian dariku. Aku tidak akan membiarkannya. Aneh. Kenapa aku merasa kecewa? Jika aku tidak bertindak cepat, kamu pasti sudah berhasil hari ini. Segera pergi dengan anakmu. Jika hal ini merusak pernikahanku dengan Julian, awasi anak dan saudari perempuanmu. Jadi itu kamu? Wanita jahat itu merundung ibu. Aku akan menyadarkanmu. Tuan Grant, sedang apa kalian di sini? Celia terus menangis dan merajuk. Dia bilang ingin menemuimu. Celia, kamu menjadi semakin tidak patuh. Kamu membuat Elias datang jauh-jauh lagi. Jalan. Aku tidak ingin melihat mereka. Jelas-jelas Elias yang bilang ingin menemui bibi sendiri. Kenapa anak kecil sepertiku yang disalahkan? Tuan Grant, hentikan mobilnya. Grace, berapa lama kamu mau menyembunyikan ini? Anak-anak ini bukan anaknya sama sekali. Anak-anak ini adalah milikku. Grace tidak menyembunyikan apapun. Apa hubungannya hal ini denganmu? Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Aku bersumpah demi Tuhan. Jika aku menyembunyikan sesuatu darimu mengenai anak-anak itu, maka aku akan... Lupakan saja. Jalan. Apa kamu tidak akan memberitahu ayahnya mengenai kebenaran tentang anak-anak itu? Aku memiliki alasanku sendiri. Jika aku tidak bertindak cepat, kamu pasti sudah berhasil hari ini. Bawa putramu dan segera pergi. Jika hal ini merusak pernikahanku dengan Julian, awasi putramu dan juga adikmu. Ternyata itu adalah kamu. Ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kamu memanggilku ayah? Dia bahkan tidak bisa mengendalikan anak kecil. Ayah, lihat ini. Hubungan ayah dan anak terkonfirmasi. Jadi, apakah ini sungguhan? Tentu saja ini sungguhan. Ayah, kami benar-benar anakmu.
Hasil tes DNA yang sebelumnya pasti sudah dipalsukan. Kalau tidak percaya, kita ulangi lagi. Tentu saja aku mempercayaimu. Miles, apa kamu mengetahui nomor telepon ibumu? Iya, aku ulanginya. Grace, Miles sedang bersamaku sekarang. Kamu memiliki waktu 10 menit untuk datang ke kantorku. Miles, Ibu, Coba perhatikan ini. jadi, siapa yang memberikan hasil tes itu kepadamu? Tidak penting siapa yang memberikannya. Yang terpenting adalah, apa lagi yang kamu sembunyikan? Tidak ada lagi. Benarkah tidak ada? Celia, apakah anak perempuan itu juga anakku? Aku sudah kehilangan Miles. Dia tidak boleh mengetahui tentang anak-anak lainnya. Dia bukan anakmu. Celia dan Miles lahir di tempat berbeda. Periksa sendiri kalau kamu tidak percaya padaku. Baik, aku akan memeriksanya. Tapi mulai hari ini, aku mengambil hak asuh Miles. Apa hakmu? Dia anakku. Karena kamu bukan ibu yang baik. Kamu membiarkan anak kecil mencariku ke sini sendirian. Alasan itu saja membuatmu kehilangan hak mengasuh putraku. Miles milikku. Aku membesarkannya dengan seluruh tenagaku. Kenapa kamu merasa bisa muncul dan mau mengambil mereka? iya, ayah. Jangan menyalahkan ibu. Ibu harus mengurus kami setiap hari. Dan pergi bekerja. Ini salahku. Aku yang memaksa pergi. Grace, kamu sudah menjauhkan anakku selama 5 tahun. Waktunya dia kembali padaku untuk mendapat pendidikan lebih baik. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kondisimu bisa memberinya kehidupan lebih baik? Hidupmu saja sudah sulit. Jangan menyusahkan anakku bersamamu. Hei, Elias. Ada apa? Kondisi Clara tiba-tiba memburuk. Segera datang ke rumah sakit St. Mark's. Apa? Baik. Aku segera ke sana. Sekarang, Miles berada dalam penjagaanmu. Kalau aku mengetahui dia sedikit saja menderita saat tinggal bersamamu, aku tidak akan memaafkanmu. Tunggu, Apa lagi? aku akan mengantarmu. Nenekku dan kakakmu ada di rumah sakit yang sama. Jadi itu searah. Miles juga ikut. Clara, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Grace, kamu kembali. Aku sangat merindukanmu selama ini. Jangan berbicara dulu. Ini salahku, maafkan aku. Karena terlambat. Aku senang bisa melihatmu. Clara. Dokter, Clara, bertahan. Passion harus segera mendapatkan resusitasi. Semua orang silakan keluar. Siapkan operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Passion sudah melewati masa kritis. Tapi aku perlu berbicara dengan pihak keluarga mengenai pengobatan selanjutnya. Kondisi Bibi semakin memburuk. Dia harus segera diobati. Aku harus meminta Laila dan Wyatt membantu. Ada yang bisa ikut denganku? Aku pergi. Aku juga ikut. Apa boleh begitu, Ayah? Carikan tim medis terbaik. Baik, Tuan. Elias, aku punya rahasia yang belum kuceritakan. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi aku tetap ingin memberitahumu hal ini. Jika tidak, aku akan menyesal selamanya. Aku juga memendam sebuah rahasia. Aku tidak pernah berani mengatakannya. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Aku tahu kamu menganggapku kakak. Itu tidak benar, Elias. Aku juga menyukaimu. Aku naksir kamu selama bertahun-tahun. Tapi karena kesehatanku buruk,
Aku tidak berani mengatakannya. Aku takut akan membebanimu. Mana mungkin. Kamulah yang kucintai. Dalam suka maupun duka. Apa yang kalian lakukan? Bukankah kamu suami Grace? Kenapa kamu bermesraan dengan adiknya? Tidak tahu malu. Kenapa kamu tega meninggalkan Grace sendirian? Untuk membesarkan anak-anak sendirian? Anak-anak? Apa maksudnya itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menyentuh Elias. Clara, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tenang, kamu baru saja pulih. Pelan-pelan saja. Kamu sangat munafik. Di depan istrimu sendiri, kamu masih mempedulikan kakak iparmu. Julian, apa kamu sudah gila? Apa yang sedang kamu bicarakan? Elias tidak memiliki istri. Kamu pasti sudah salah paham. Clara, hentikan. Aku dan Elias saling mencintai. Di mana letak pengkhianatannya? Bukankah dia juga kakak iparmu? Dia bukan kakak iparku. 5 tahun lalu kakakku melahirkan 4 bayi di luar negeri. Dia tidak bisa pulang karena sesuatu. Jadi Elias merawat mereka selama ini. Apa maksudmu? 4 bayi? Kamu memiliki 2 anak lagi? Aku hanya memiliki 2 anak. Kakakku sedang sakit. Selama bertahun-tahun, ingatannya menjadi sedikit kacau. Ibu, kami datang untuk melihat Bibi. Empat bayi. Ceritakan padaku dengan jelas apa yang sedang terjadi. Lepaskan kakakku. Tuan Foster, kejadian di antara kita hanyalah kecelakaan. Kamu memiliki tunanganmu. Aku memiliki ayah anak-anakku. Anak-anak itu milikku. Lahir dari pria lain di luar negeri. Baik, teruskan sandiwaramu. Selidiki Grace. Dan informasi tentang keempat anaknya. Gawat, gawat. Jika dia benar-benar mengetahui tentang keempat anak itu, dia akan mengambil mereka semua. Aku menyarankanmu mengatakan yang sebenarnya. Dengan begitu, aku mungkin masih mempertahankan hakmu sebagai ibu mereka untuk menemui mereka. Jika tidak, sebaiknya kamu bersiap untuk tidak pernah melihat anak-anak selama sisa hidupmu. Aku mengakuinya. Tuan Foster, aku membawa hasil penyelidikan permintaanmu. Apa? 3 anak lainnya berusia setahun lebih muda dari Miles. Itu tidak mungkin benar. Keempat anak ini jelas lahir di waktu yang sama. Apa yang sedang terjadi di sini? Iya, krisis sudah teratasi. Ibu tidak ingin ayah mengetahui tentang identitas kalian sekarang. Selidiki Grace dan keempat anaknya. Tapi bagaimana jika ayah mengetahui tentang identitas kita? Ibu akan merasa hancur. Jangan khawatir, aku akan membantu ibu. Hasil penyelidikanmu sudah keluar. Sekarang kamu harus mempercayainya, kan? Grace, sebaiknya kamu tidak membohongiku lagi. Jika tidak, ini tidak akan berakhir baik bagimu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu memiliki akhir yang bahagia. Jangan sentuh Grace. Memangnya kamu ini siapa? Dan aku akan membawa Miles pergi bersamaku. Tidak, kamu tidak boleh membawa anakku. Aku tidak akan membiarkan putraku tinggal bersama wanita jalang. Ayah, ibu, apakah kalian sedang bertengkar? Sayang, kami tidak bertengkar. Kami hanya sedang berselisih paham. Anak-anak lain semua punya ayah. Aku juga ingin punya ayah. Ibu, izinkan aku bersama ayah untuk sementara waktu. Iya, aku berjanji. Tapi, jika ada yang merundungmu, kamu harus memberitahuku. Miles, ayo pergi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga putraku. Tetap hubungi aku. Apa?
Miles mendatangi kediaman Foster bersama ayah. Jadi, kita tidak akan menemuinya lagi? Celia, bukankah kamu selalu menginginkan ayah untuk menetap bersama kita? Iya, aku menginginkannya. Tapi aku akan lebih merindukan Miles. Jangan khawatir, aku sedang menanganinya. Begitu Miles bersama keluarga Foster, dia akan membantu kita dari dalam untuk menjebak mereka. Lalu, keluarga kita yang berenam ini bisa menetap bersama. Tapi, bagaimana cara kita menjebak mereka? Serahkan hal itu kepadaku. Nona Mason, selamat. Kamu sudah berhasil melewati wawancara di grup Silver Peak. Benarkah? Terima kasih banyak. Iya, berhasil. Rencananya sudah berhasil. Terima kasih, Tuan Barnes, telah memberikan pekerjaan bergaji tinggi ini. Apa tugas asisten CEO? Nona Mason, pekerjaanmu akan diatur oleh CEO kami sendiri. CEO mengatakan, kamu bisa memerintah siapapun di perusahaan. Melihatmu seperti melihat CEO sendiri. Begini, aku tidak mengenal CEO itu. Kenapa dia sangat baik kepadaku? Keberadaan CEO adalah misteri. Tidak ada orang di perusahaan yang pernah melihatnya. Tugas tunggalmu adalah mengikuti perintah CEO. Lakukan saja semua permintaannya. Inilah yang diatur CEO untuk kamu lakukan. Tugas pertamanya adalah memakai nama grup Silver Peak untuk mengakuisisi grup Foster. Grup Foster? Bukankah itu perusahaan Julian? Bukankah ini kesempatan sempurna? Julian, setelah perusahaanku mengakuisisi milikmu, lihat cara kamu mengambil Miles dariku. Masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak ke sini demi putramu, kan? Aku di sini sebagai manajer umum dari grup Silver Peak untuk mengakuisisi grup Foster. Oh. Manajer umum grup Silver Peak belaka ingin mengakuisisi grup Foster kami? Itu pernyataan yang cukup berani. Aku sudah melakukan penelitian. Grup Foster mungkin memiliki banyak anak perusahaan, tapi dengan nilai pasar grup Silver Peak dan pengaruhnya di negara ini, mengakuisisi perusahaanmu akan sangat mudah. Benarkah begitu? Namun, Nona Mason, kamu mungkin tidak menyadari bahwa apa yang kamu ketahui hanyalah bagian kecil dari grup Foster. Operasi utama kami ada di luar negeri, bukan domestik. Apa? Mengakuisisi grup Foster, aku pikir kamu harus melupakannya. Tapi jika menginginkan putramu kembali, ada satu cara. Cara apa? Aku bersedia menikahimu ke keluarga Foster. Dengan begitu, kamu tidak perlu membawa anak-anak dan bersusah payah mencari pekerjaan. Putraku juga bisa bersama ibunya setiap hari. Julian, menurutmu siapa yang kamu remehkan? Menikahimu dalam mimpimu. Aku punya banyak cara untuk mendapatkan putraku kembali. Kita lihat saja nanti. Aku memiliki banyak cara mendapatkan anakku kembali. Kita lihat saja nanti. Bukankah kalian bilang bahwa kalian akan menjodohkan ayah dan ibu? Kenapa ayah masih merundung ibu? Ini adalah salahku. Aku hanya menyelidiki catatan perusahaan domestik milik ayah saja. Aku tidak menyangka grup Foster memiliki rantai modal utama di luar negeri. Namun, grup Silver Peak milikku utamanya beroperasi di sini. Jika ini melibatkan dana luar negeri, aku tidak bisa mengalahkan grup Foster ayah. Ternyata perkataan ibu memang benar. Mempercayai seorang laki-laki seperti mengharapkan babi bisa terbang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Biar aku memikirkannya. Oh, iya benar. Aku memiliki cara yang lebih baik untuk membuat ayah meminta maaf pada ibu. Semuanya sudah siap. Sekarang mari menunggu pertunjukannya dimulai. Pastikan untuk membersihkan semua jejaknya. Jangan biarkan ayah mengetahui rahasia kita.
Tuan Foster, kita memiliki masalah. Sistem keuangan kita telah ditembus oleh peretas tidak dikenal. Tuan Foster, sistem komunikasi perusahaan sedang bermasalah. Tuan Foster, jaringan perusahaan telah lumpuh total. Apa yang terjadi? Segera periksa. Mungkinkah Grace dalang di balik semua ini? Kita lihat saja nanti. Tuan Foster, kami melacak alamat IP-nya. Itu mengarah kembali ke grup Silver Peak. Grup Silver Peak? Jadi, memang dia pelakunya. Aku akan mendatangi grup Silver Peak sendiri untuk berbicara langsung dengan Grace. Julian, aku mendengar peretas yang menyerang grup Foster. Ternyata disewa oleh Grace. Kenapa dia begitu tidak tahu malu? Ajak aku bersamamu ke Silver Peak. Aku akan membantumu menuntut keadilan. Naomi, pernikahan kita hanya untuk menenangkan orang tua. Itu hanya kolaborasi bisnis biasa. Sekarang 6 tahun telah berakhir. Jangan terlalu terbawa suasana. Grace sialan itu. Dia menghancurkan segalanya 6 tahun lalu. Andai saja, aku yang memasuki kamar Julian dulu. Julian, pasti akan sangat setia kepadaku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Julian berduaan bersama Grace. Grace, komputer di grup Foster dan sistem internalnya telah diretas. Ini perbuatanmu, bukan? Julian, apa kamu gila? Kenapa aku menyewa peretas menyerang perusahaanmu? Julian, aku tidak pernah menyangka Grace akan melakukan hal yang sangat menyakitkan dan melewati batas. Grace, berhenti berpura-pura bodoh. Aku tidak menyangka kalau kamu orang yang bermuka dua. Siapa yang bermuka dua? Untuk orang sepertimu. Apa aku perlu bermuka dua? Aku bilang aku tidak melakukannya. Dan aku sungguh-sungguh. Berhenti berpura-pura. Buka sistemnya segera, atau rasakan akibatnya. Julian, tenang dulu. Itu tidak sepadan untuk marah karena orang. Serendah Grace. Naomi, hilangkan wajah sombongmu itu. Itu menjijikan. Maafkan aku, Julian. Grace selalu menyalahartikanku. Mungkin itu sebabnya dia mengincar grup Foster. Kenapa kamu sok akrab denganku? Setelah bertahun-tahun, kamu hanyalah tunangan Julian, yang bahkan belum menikah masuk ke keluarga ini. Julian, dia orang luar. Beraninya dia berbicara begitu padaku. Berhenti bersandiwara. Apa kamu pernah menidurinya selama ini? Kalau tidak, kenapa kamu tidak punya anak? Grace, sebaiknya kamu menjaga bicaramu. Oh, apa kamu kasihan padanya? Jika kamu benar-benar peduli padanya, kenapa kamu belum menikahinya sampai sekarang? Grace, anak-anakmu itu anak pria sembarangan, kan? Aku tidak sepertimu, menggoda pria sembarangan di mana saja. Mana? Aku memang menggoda pria sembarangan. Grace, kamu. Kalau kamu berani menyerang Foster Group, jangan menyalahkan aku karena mengerahkan kekuatan luar negeri untuk mengambil alih Silver Peak. Naomi, hari ini, kamu mengatur semua ini di belakangku dan menjebakku, bukan? Ini tidak ada hubungannya denganku sekarang. Salahkan dirimu sendiri karena tertembak. Kalau begitu, kita punya hutang yang harus kita lunasi. 6 tahun yang lalu, kamu menjanjikan aku akan mencarikan adikku perawatan medis terbaik. Karena itulah aku setuju untuk tidak kembali dari luar negeri. Tapi kamu melanggar janjimu. Kamu tidak merawat Clara. Apa kamu benar-benar berpikir aku membiarkanmu terus menindasku? Pelacur kecil yang menjual dirinya dan bocah yang sekarat. Bahkan ini tidak membunuh kalian berdua. Kalian benar-benar sulit dibunuh. Grace, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Siapa yang kamu sebut bocah sekarat? Katakan lagi. Grace, lepaskan aku.
Grace, jangan berpikir aku tidak mengetahui. Semua yang kamu lakukan hanya untuk mendekati Julian. Dasar jalang. Taktikmu sudah cukup cerdik sekarang. Kalau kamu berani menggunakan keluargaku untuk mengancamku lagi, aku punya banyak cara menghadapimu. Begitukah? Jangan berpikir hanya karena kamu memiliki anak dengan Julian, kamu bisa melakukan sesuka hatimu. Aku adalah tunangannya. Jangan lupakan, aku masih punya bukti di ponselku bahwa kamu menjual tubuhmu. Aku bisa memberikan ini pada Julian kapan saja. Kamu pikir aku takut dia mengetahuinya? Lagi pula, aku tidak berniat menikahinya. Sedangkan untukmu, jika dia mengetahui kamu membiusnya, kamu pikir dia tetap akan menikahimu? Grace, kamu pikir aku tidak akan berani? Coba saja jika berani. Grace, jangan menjadi emosional. Pikirkanlah baik-baik. Kamu masih memiliki anak. Karena aku sedang memikirkan anak-anakku, aku terus bersabar menghadapimu. Jika ada lain waktu, aku tidak akan melepaskanmu. Grace benar-benar sudah gila sekarang. Kamu pikir aku takut padamu? Kita lihat saja nanti. Di mana putra Grace sekarang? Nona Evelyn, putra Grace baru saja dijemput oleh Tuan Foster. Cari cara untuk melenyapkannya. Aku pasti sudah gila. Tuan Foster, aku sudah menghubungi banyak insinyur internasional ternama. Kami tetap tidak bisa menghentikan serangan peretas. Jaringan grup ini masih lumpuh total. Jika ini terus berlanjut, rahasia perusahaan bisa bocor. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana cara Grace mempekerjakan peretas sehebat itu? Untuk menyelesaikan krisis grup Foster, Tuan Foster, kamu perlu meminta maaf langsung pada Grace dan mendapatkan pengampunan Nona Mason. Apa? Jika kamu tidak mematuhinya, kamu harus menanggung konsekuensinya. Tuan Harper, tolong pesankan Mawar. Pesan 99 tangkai. Mawar, kamu dan Nona Mason ada hubungan? Aku melakukannya demi perusahaan. Apa? Kamu mau mengatur pekerjaanku? Aku akan segera memesannya. Tuan Foster, kamu datang membawakanku Mawar? Apa tunanganmu tidak akan cemburu? Grace, aku kesini untuk meminta maaf atas kecerobohanku. Bagaimana kabarmu selama di luar negeri? Ayo kita cari restoran dan berbincang santai. Kenapa tiba-tiba sikap Julian berubah seperti ini? Aku akan melihat apa rencana busukmu. Baik, aku yang akan menyarankan restorannya. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu, pilih saja sesukamu. Ini adalah restoran termahal di negeri ini. Banyak pengusaha kaya tidak sanggup makan di sini. Tuan Foster, kamu mentraktirku di restoran semahal ini. Apa kamu tidak memedulikan uangnya? Selama itu keinginanmu, aku akan menurutinya. Aku harus membuatnya membayar. Tuan Nona, ini menunya. Mau memesan apa? Ini, dan ini. Kecuali beberapa menu termurah ini, bawakan semua hidangan lainnya. Aku belum pernah menerima pesanan begini. Tuan, bagaimana menurutmu? Lakukan yang dia katakan. Ternyata Grace memang sangat mata duitan. Makan saja, jangan biarkan terbuang. Iya. Tuan Foster, kamu repot-repot mentraktirku makan malam. Aku rasa ada yang kamu inginkan. Katakan saja. Tidak mudah bagi Grace untuk mengalahkanku. Dia pasti tidak akan memaafkanku. Demi perusahaan, aku akan bersabar untuk sekarang, Grace. Kali ini,
Aku datang khusus untuk meminta maaf. Sikapku sebelumnya terhadapmu memang sedikit keterlaluan. Aku terlalu impulsif. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan menolak syarat apapun yang kamu ajukan. Baik, aku memaafkanmu. Apa? Kamu tidak mempedulikan sikap buruk dan penindasanku sebelumnya. Kenapa harus terus dibahas? Dengan kondisi finansialku sekarang, aku tak bisa memberikan yang terbaik. Alasanku memaafkanmu begitu mudah adalah karena aku ingin kamu memberiku lebih banyak kesempatan melihat anakku di masa depan. Dan agar lebih baik kepada Miles. Dia cukup menarik. Baik, jika kamu ingin melihat Miles, aku akan menjemputmu kapan saja. Iya. Makan. Ayah dan ibu sudah berbaikan. Ore. Berhasil. Krisis perusahaan Tuan Foster sudah selesai. Sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Kenapa kamu melihatku? Apa? Miles terjatuh dari tangga? Apa katamu? Miles terluka. Bukankah kamu berjanji padaku untuk menjaganya dengan baik? Jangan bicarakan itu sekarang. Kita harus kembali melihat Miles. Miles. Dokter, bagaimana keadaan Miles? Apakah dia dalam bahaya? Untungnya, dia segera ditangani. Dia sudah melewati masa kritis. Dia akan segera bangun. Bagus kalau begitu. Bagaimana bisa Miles terjatuh dari tangga? Bagaimana kamu menjaga Miles? Tuan Foster, Miles sedang sendirian di kamarnya. Dia terjatuh sendiri. Itu tidak mungkin. Aku mengajarkannya untuk berhati-hati di tangga sejak kecil. Dia anak yang baik. Dia tidak akan membangkang padaku. Periksa rekaman keamanannya. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tuan, aku tidak tahu kejadiannya. Tapi semua kamera sedang diperbaiki hari ini. Tidak ada yang terekam. Apa maksudmu tidak ada yang terekam? Ibu, ayah. Miles. Miles, apa kamu baik-baik saja? Bagian mana yang terasa sakit? Beritahukan padaku. Ayah, ibu. Seorang asing jahat telah memasuki rumah. Dia mendorongku sampai terjatuh. Orang asing yang jahat? Aku mengira kamu mengatakan, sistem keamananmu terbaik di negeri ini. Kenapa orang asing bisa memasuki rumah? Perbaiki pengawasannya sekarang juga. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Julian mengirim seseorang untuk memperbaiki kamera? Jangan khawatir, Evelyn. Aku sudah mematikan kamera keluarga Foster. Tidak ada yang bisa memperbaikinya sekarang. Bagus. Grace, ini akibatnya jika kamu menentangku. Wyatt, kemari. Miles baru saja mengirim pesan darurat. Seseorang benar-benar menyakitinya di rumah ayah. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Miles? Dia baik-baik saja sekarang. Tapi Miles memberitahu si penjahat itu mematikan sistem keamanan ayah sepenuhnya. Dia ingin kita mencari jalan masuk untuk membantu memperbaiki kameranya. Aku setuju. Aku bisa memperbaiki sistem keamanan apapun. Tapi kita harus pergi ke rumah ayah. Bagaimana cara kita memasuki rumah itu? Ibu masih berada di sana. Dia tidak ingin ayah menemukan kita. Aku punya rencana. Tuan Foster, aku sudah menghubungi beberapa perusahaan keamanan. Semua bilang datanya rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Jika kamu tidak bisa menanganinya, apa gunanya kamu bagiku? Halo, ayah. Tuan, kami sahabat Miles. Kami datang untuk mengajaknya bermain. Sahabat, kenapa Miles tidak pernah menceritakan kalian? Anak yang di sebelah kanan terlihat sangat mirip dengan Miles. Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu mengenal mereka?
Tentu saja aku mengenal teman-teman Miles. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Tidak ada orang dewasa bersama mereka. Aku akan mengantarkan mereka pulang. Nona, Miles menyuruh kami menjenguknya. Miles sedang terluka. Tolong izinkan kami menemuinya. Karena mereka teman Miles, bawa mereka untuk menemuinya. Miles. Wyatt, kamu dan Miles kembar. Aku tahu kamu sedang menyamar, tapi aku masih merasa khawatir. Setelah selesai menemui Miles, segera pulang. Jangan sampai Julian mengenalimu. Baik, Ibu. Kami akan mematuhimu. Kami punya beberapa rahasia untuk diceritakan kepada Miles. Kami segera pulang setelah selesai. Iya, Ibu. Tunggu, kalian. Bagaimana perkembangannya, Wyatt? Bisakah kamu memperbaiki rekaman ini? Di dunia ini, jika aku saja tidak bisa memperbaiki sistemnya, maka tidak ada yang bisa. Tuan Foster, kami menerima sebuah email rahasia. Ini adalah rekaman yang rusak saat Miles sedang terluka. Ini adalah asisten Naomi. Naomi. Lagi-lagi Naomi. Aku akan melabraknya sekarang juga. Kamu tidak perlu pergi. Ini salahku karena tidak menjaga Miles. Aku akan memberimu sebuah penjelasan. Ini pertama kalinya Julian mengundangku ke kediaman keluarga Foster. Apa dia sudah berubah pikiran? Grace, apa yang kamu lakukan di sini? Naomi, Miles didorong jatuh dari tangga. Kamu yang melakukannya, bukan? Aku bahkan tidak tinggal di sini. Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa Miles sedang terluka? Grace, aku mengetahui kamu selalu merasa iri padaku. Karena menjadi tunangan Julian. Karena itu kamu terus menyerangku. Tapi Julian tetap melindungiku. Aku memaafkanmu. Apa kamu masih mencari alasan? Kalau begitu, perhatikan ini. Ayah sudah menangkap dalangnya. Lihat siapa berani merundung Miles sekarang. Orang ini bekerja untukmu, kan? Julian, mana mungkin aku menyakiti anak yang baik dan polos itu? Pasti Grad pelakunya. Dia cemburu karena aku tunanganmu. Jadi dia berkomplot dengan putranya untuk menjebakku. Dijebak? Faktanya sudah ada di depanmu. Kenapa kamu masih berusaha menyangkalnya? Kami tidak memiliki dendam padanya. Jika kamu tidak menyuruhnya, kenapa dia menyakiti Miles? Julian, kenapa aku harus menyewa orang mencelakai Miles? Aku sungguh tidak mengetahui alasan. Miles bisa terluka. Ayah, pria jahat itu mengatakan aku merusak rencana keluarga Carter. Saat dia mendorongku. Selama aku pergi, kamu bisa menikahi orang lain. Apa itu benar? Apa yang kamu katakan, bocah nakal? Grace pasti sudah mengajarkanmu mengatakan hal itu. Naomi, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan tidak melepaskan anak 5 tahun. Grace, kamu bahkan mengajari anakmu berbohong. Hanya untuk merusak namaku. Video ini pasti palsu. Julian, Grace adalah wanita yang licik. Dia pasti menjebakku dengan video ini. Kamu harus mempercayaiku. Aku tidak bersalah. Kamu masih mencari alasan? Orang yang kamu kirim ke keluarga Foster sudah tertangkap. Dia sudah mengaku bahwa kamu yang menyuruhnya. Mau melihatnya sendiri? Tidak. Tidak perlu. Kenapa? Bukankah tadi kamu bersikap angkuh? Apa kamu masih akan mengatakan bahwa aku dan Miles menjebakmu? Julian, aku bisa menjelaskan ini. Jangan repot-repot. Mengingat kamu adalah tunanganku hanya sebatas nama, aku akan melepaskannya kali ini. Tapi pertunangan kita berakhir sekarang. Mulai sekarang, kamu dilarang menginjakkan kaki di keluarga Foster. Juga, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Miles, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Ayo pergi. Iya. Miles, kenapa kamu lari keluar tadi? Apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Aku tidak bisa membiarkan wanita jahat merundungmu. Terima kasih, Miles. Ibu, jangan khawatir. Kami menjaga Miles untukmu.
Oh, kalian semua anak yang baik. Grace, ini salahku karena anak kita terluka saat ini. Aku tidak melindungi anak kita dengan baik. Miles terluka karena perbuatan Naomi. Ini dendam antara dia dan aku. Ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepadamu. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Grace, percaya padaku. Aku berjanji mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti anak kita. Hai, kedua anak ini belum pergi? Iya, aku mau mengantarkan mereka. Oh, tunggu sebentar. Anak bertopi itu sangat mirip dengan Miles. Hai. Semua anak terlihat sama di usia itu. Kenapa kamu sangat gugup? Aku hanya melihat. Hei, Nog. Waktunya orang dewasa. Kami akan pergi. Ayah dan ibu akhirnya berciuman. Sepertinya, reuni keluarga kita sudah dekat. Ibu, Julian ingin membatalkan pertunangan kita. Apa yang terjadi? Ini semua karena anak haram Grace itu. Dia sulit dibunuh. Dia jatuh dari lantai 3, dan dia bahkan tidak mati. Orang-orangku semuanya sudah ditangkap, Julian. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Grace lagi. Iya. Bajingan itu sudah merusak rencana kita berkali-kali. Jangan khawatir, sayang. Aku akan mencari cara untuk mengembalikan Julian padamu. Mungkinkah? Seperti inikah rasanya jatuh cinta? Dia lumayan cantik. Hari ini, pekerjaan ini sungguh sepadan. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Hei, jangan takut sayang. Tidak penting siapa kami. Yang penting adalah seseorang mengirim kami untuk menjagamu baik-baik. Sebentar lagi, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Hahaha. Sayang, jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu. Karena menyinggung orang yang salah. Haha. Mundur, atau aku menelepon polisi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Grace. Lepaskan aku. Grace. Apa kamu baik-baik saja? Untung kamu datang tepat waktu. Dasar wanita jalang. Aku yang akan menelpon. Siapa yang mengirimmu? Bukan urusanmu siapa yang mengirim kami. Tugas kami adalah menghabisi wanita jalang ini. Jika kamu terus ikut campur, kami akan menghabisimu juga. Mereka adalah penjahat yang nekat. Sebaiknya kamu pergi. Jangan khawatir, serahkan padaku. Pasangan yang sangat romantis. Kalian berdua akan mati hari ini? Benar sekali. Ayo serang mereka. Teman-teman, kita akan hidup dengan mewah dan bisa memilih wanita manapun. Bagaimana menurutmu? Aku menyelamatkanmu lagi. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Hadiah itu milikku. Julian, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Jangan merasa khawatir. Bagaimana aku tidak merasa khawatir? Kamu bisa mati. Julian, bertahan. Aku membawamu ke rumah sakit. Julian, kamu tidak boleh mati. Aku memiliki rahasia besar yang belum aku beritahukan kepadamu. Keempat anak kita tidak bisa tanpa seorang ayah. Julian. Apa? Kalian sekelompok pecundang. Kalian malah gagal menyingkirkan Grace, tapi kalian malah melukai Julian.
Di mana Julian sekarang? Aku harus menemuinya. Mohon, menunggu di luar dengan sabar. Elias, bantu aku. Bawa keempat anak itu ke rumah sakit umum pusat. Ada hal penting yang ingin kuumumkan. Hari ini, aku akan memberitahumu siapa ayahmu yang sebenarnya. Kamu harus bersikap baik. Di mana keluarga Julian? Aku adalah keluarganya. Operasinya telah berjalan sukses. Sebentar lagi, kamu bisa segera menemuinya. Wanita jahat, kenapa kamu mendorong ibu? Kamu terlalu banyak berbicara, bocah. Lupakan saja. Jangan merendahkan diri kita sepertinya. Prioritas kita saat ini adalah melihat keadaan ayah. Dia menabrak ibu dan tidak meminta maaf. Aku curiga kejadian pada ayah dan ibu adalah perbuatan wanita jahat itu lagi. Ibu, aku ingin pergi ke toilet. Ibu, aku akan mengantar Lila ke toilet. Kalian berdua temui ayah dulu. Silakan pergi. Ayo pergi. Apa kamu sudah selesai? Tanganku sudah mulai merasa lelah. Hampir selesai. Aku sudah menemukan berkasnya. Sekarang aku sedang mengirimkannya kepada asisten ayah. Julian, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu baik-baik saja. Grace, melihatmu baik-baik saja, aku merasa jauh lebih baik. Jika bukan karena masalah yang kamu perbuat, Julian tidak akan terluka. Kenapa kamu masih menghalangi di sini? Ini bukan tempatnya untukmu membuat keributan. Wanita jahat, kenapa kamu jahat kepada ibu? Benar sekali. Apa yang kalian berdua ketahui? Tunanganku sedang terluka. Sebagai tunangan Julian, tidak bisakah aku datang untuk menemuinya? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Pertunangan kita sudah lama dibatalkan. Nona Evelyn, aku tidak mau melihatmu. Grace, aku berjanji padamu, aku akan menemukan penyerangnya. Pasti karena Grace suka pamer, jadi seseorang ingin melukainya. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ini tentang keempat bayi itu. 4 bayi? Tuan Foster, seseorang baru saja mengirimkan email rahasia kepadaku. Ini khusus agar kamu melihatnya. Kamu mengirimkan email ini? Tentu saja itu aku. Setelah Grace mati, hadiahnya akan berlipat ganda. Bukankah? Orang-orang ini baru saja menculik kita. Naomi, kamu lagi. Julian, aku hanya ingin memberi Grace pelajaran. Aku tidak menyangka kamu akan terluka. Aku melepaskanmu waktu itu. Aku mengira kamu akan belajar. Tapi kamu malah semakin buruk. Hentikan setiap kemitraan grup Foster dengan grup Carter. Dan, tidak akan ada kerjasama lagi. Iya, Tuan Foster. Julian, aku sungguh tidak bermaksud begini. Aku hanya kehilangan akal sesaat. Aku memohon kepadamu, jangan hentikan kerja sama grup Carter. Kerugian bagi grup Carter tidak akan terbayangkan. Singkirkan dia dari sini. Aku tidak ingin melihatnya sekarang. Julian, kamu hanya perlu fokus beristirahat sekarang. Karena kamu sudah menyelamatkanku, aku pasti akan menjagamu. Keadaanku sangat baik. Dokter bilang aku boleh pulang. Dengarkan aku dan beristirahat. Segala hal lainnya, biar aku yang mengurusnya. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Oh iya, tadi kamu bilang ingin bicara. Apa sebenarnya itu? Malam ini, aku akan memberitahumu semuanya. Beristirahat saja dulu. Aku akan mengurus kepulanganmu. Malam ini, aku akan memberitahunya mengenai anak-anak. Apa dia akan terkejut? Ibu? SSI, Ibu. Kami ingin masuk melihat ayah. Ayah sedang beristirahat. Jangan mengganggunya sekarang. Ibu akan memasak. Tolong menjaga adik kakakmu.
Ibu senang sekali menunda-nunda. Kenapa belum memberitahu ayah? Kita semua adalah anak ayah. Mari kita membuat rencana agar hubungan ayah dan ibu menjadi semakin dekat. Aku punya sebuah ide. Apa itu? Cepat ceritakan pada kami. Makan malam sudah siap. Wah, hidangannya meriah sekali hari ini. Ayah, kamu harus mencicipinya. Ini masakan ibu. Masakan ibu sangat enak. Dia sudah menemani kita bertahun-tahun, dan itu sangat berat baginya. Iya. Sebagai ayah kami. Mereka hanya anak-anak. Jangan memasukkannya ke dalam hati. Makan sebelum makanannya menjadi dingin. Grace, ternyata selama bertahun-tahun ini, hidupmu tidak mudah. Kenapa rasanya sangat enak? Makan lagi yang banyak. Iya. Ibu, aku mau jus. Ibu, aku juga mau jus. Baik, aku akan mengambilkannya untukmu. Sebelum aku mengatakan apa yang perlu, aku butuh minum agar lebih berani. Jusnya sudah datang. Ibu, biarkan aku membantumu. Baik. Ini, Ibu. Terima kasih. Baik, semangat. Apa anggur milik Julian memang sekuat ini? Ibu, kami sudah mengantuk. Kami mau tidur sekarang. Ya. Hai, kamu kenapa? Jangan meminum banyak kalau tidak kuat. Aku tidak meminum sebanyak itu. Hei cantik, siapa namamu? Ayah, kami menyerahkan si pemabuk ini kepadamu. Kami mau tidur sekarang. Kami tidak akan mengganggumu. Sini, aku akan membantumu berdiri. Hati-hati, pelan-pelan saja. Grace. Tubuhku terasa sangat panas. Jangan bergerak, rasanya geli. Berhenti bergerak. Kenapa suhu tubuh Grace terasa panas tidak wajar? Aku harus melepaskan pakaianku. Tenang saja, aku akan mengambilkanmu air. Tidak mau. Aku ingin kamu tetap bersamaku. Julian, dia sudah meminum terlalu banyak. Jangan memanfaatkan dirinya. Aduh, kepalaku terasa sangat sakit. Di mana mantelku? Kenapa aku tidur di sini? Di mana ini? Selamat pagi. Ibu, matahari sudah menyinari bokongmu. Kenapa ibu baru bangun? Kamu sudah dewasa dan tidak memakai sepatu. Memalukan sekali. Jangan menertawakan ibu. Setelah selesai makan, kalian pergi ke prasekolah. Iya. Kenapa kamu masih berdiri? Mari makan. Ayah dan ibu, nikmati makanannya. Aku dan saudara-saudaraku pergi ke atas berkemas. Iya. Hei, hati-hati di tangga. Kemari, pakai sepatumu. Jadi, mengenai hal itu. Iya. Semalam, Kamu menggodaku. aku menggodamu, Iya. lalu di mana pakaianku? Pelayan sudah mencucinya. Karena kamu banyak muntah, kamu tidak bisa memakainya. Jadi, apakah terjadi sesuatu semalam? Kita melakukannya. Apa-apa yang kita lakukan? Aku membuat kopi. Minum ini agar pikiran jernih. Tunggu, kenapa bicaramu melantur?
Kamu sedang mengerjaiku. Grace. Mari kita menikah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ini luar biasa, Ayah. Aku mengatakan ingin kamu menikahiku bersama keempat anak itu. Jadi, kamu ingin menikahiku? Aku memerlukan sebuah alasan. Tentu saja demi keempat anak itu. Kamu tidak benar-benar mengira aku benar-benar jatuh cinta padamu, kan? Buku-buku mengatakan bahwa sebelum menyatakan perasaan, kamu harus memancing emosi wanita agar peluang keberhasilanmu meningkat. Julian, apa yang membuatmu berpikir aku akan menikahimu dengan sukarela? Dan apakah kamu merasa sudah pantas menjadi ayah bagi anak-anakku? Grace, aku menikahimu demi anak-anak. Bagaimana aku tidak pantas menjadi ayah? Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras membesarkan mereka. Apa yang sudah kamu lakukan? Grace, berhenti bersikap tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Karena ayah membuat ibu marah, kami akan pulang bersama ibu. Benar, kami juga ikut pulang bersama ibu. Mari kita perjelas. Aku tidak menikahimu cuma karena anak-anak. Selain itu, masalahmu masih belum selesai. Siapa yang tahu kapan dia akan menyakiti anak-anakku lagi? Pusat. Ibu, kenapa ibu tidak setuju untuk menikahi ayah? Karena aku merasa ayah tidak mencintaiku sama sekali. Dia ingin menikahiku hanya karena menginginkan kalian. Baginya, aku hanya pelengkap bagi kalian. Aku tidak membatasi pilihan kalian. Kalian berempat mau tinggal bersamaku atau tinggal bersama ayah? Kami memilih ibu. Ayah tidak mencintaimu. Kami saja yang mencintaimu, ibu. Tepat sekali. Ibu adalah kesukaanku. Aku anak yang paling mencintaimu. Aku berjanji pada kalian akan memberikan kehidupan lebih baik. Sekarang aku berangkat ke kantor. Kalian harus patuh dan mendengarkan kakak. Tunggu aku di rumah. Ya. Iya. Dadah. Aku merasa ayah masih memiliki perasaan pada ibu. Ibu hanya salah memahaminya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berpisah karena kesalahpahaman ini. Benar, aku sudah lama menyadari bahwa ayah dan ibu sebenarnya saling memedulikan. Mereka hanya belum mengungkapkannya. Apa ada cara untuk menyatukan mereka kembali dan meluruskan kesalahpahaman ini? Aku punya ide. Apa itu? Ini ide yang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Kami akan mengikuti arahanmu. Belakangan ini, Genius Piano Star akan mengadakan sebuah konser piano yang mendunia di Seville. Begitulah laporannya. Tuan Harper, apakah kamu tahu cara membuat seorang wanita merasa benar-benar dihargai? Iya. Begini. Bertanya kepadamu itu percuma. Apa yang pria lajang ketahui? Begini. Tuan Foster, apakah kamu berharap Nona Mason menerima lamaranmu? Sebenarnya, hal yang wanita pedulikan adalah rasa aman. Mengapa tidak mengumumkan hubungan dengan Nona Mason di acara besar? Tunjukkan betapa seriusnya dirimu. Ide bagus. Aku mendengar Nona Mason menerima undangan Star dan akan segera hadir di konser Piano Star. Bagaimanapun caranya, pastikan kamu mendapatkan undangan konser Star. Ibu, Julian akan menghadiri konser Piano Star. Sayang, ini kesempatan besarmu. Sejak kamu kecil, kamu dikirim ke sekolah musik ternama dunia. Jika kamu memamerkan bakatmu di konser itu dan mendapat tepuk tangan meriah, Julian pasti akan sangat jatuh cinta kepadamu. Tentu saja. Jika bukan karena jalang itu dan anak haramnya, Julian tidak memperlakukanku begini. Tenang saja, kali ini kita akan memastikan jalang itu mendapatkan
Balasan yang setimpal. Celia, kenapa kamu harus membawaku ke konser ini? Ibu, aku akan memberikan kejutan. Tunggu dan lihat saja. Iya, aku akan menunggunya. Ayo kita pergi. Begitu merdu dan sangat lancar, sangat penuh dengan emosi. Nona Carter tidak pernah mengecewakan. Kabarnya Nona Carter belajar dari Master Bach di luar negeri. Setelah mendengarnya hari ini, dia memang sehebat reputasinya. Hanya orang seperti dia yang pantas bagi Tuan Foster. Ayah tidak seperti yang kamu katakan. Lagi pula, wanita jahat ini tidak memiliki kemampuan teknis. Apa kamu melihat itu? Naomi adalah pasangan terbaik bagi Julian. Beraninya kamu, Grace? Kamu benar-benar mengatakan Naomi tidak bermain sehebat dirimu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ibu tidak pernah mengatakan hal itu. Wanita tua ini sedang menjebak ibu. Hah, Grace, aku tidak menyangka kamu tidak hanya suka membual, tetapi juga mengajarkan anak berbohong. Nah, jika kamu meminta maaf pada Naomi, kami bisa membiarkannya. Permintaan maaf saja tidak cukup. Grace, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf. Ibu tidak akan meminta maaf padamu. Kamu hanya tidak bermain dengan baik. Celia, hentikan. Aku tidak salah. Wanita jahat ini tidak sehebat itu. Dia memainkan beberapa nada yang salah. Nona Carter belajar di luar negeri, dan dia bahkan pernah mengadakan konser. Anak haram ini berani mempertanyakan Nona Carter. Sangat sombong. Dia hanyalah seorang anak kecil. Jangan masukkan omong kosongnya ke hati. Aku mengatakan yang sebenarnya. Nah, kenapa sombong? Kenapa tidak maju dan memainkan lagu? Jika kamu menang, aku akan melakukan apapun keinginanmu. Namun jika kamu kalah, kamu dan ibumu harus berlutut dan meminta maaf bersama. Aku setuju. Jika aku menang, kamu tidak boleh mengganggu ayah lagi. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana kamu bisa berbicara sembarangan? Grace, jadi ini adalah rencanamu. Kamu tahu tidak cukup hebat? Lalu menyuruh anak untuk menghadapiku. Jangan bilang aku tidak adil saat menang. Jangan khawatir, Ibu. Ia tidak bisa mengalahkanku. Aku yakin kamu terlalu takut untuk bersaing. Kamu takut kalah dari anak sepertiku. Baik, aku terima tantangannya. Akan kubuat kamu, anak haram kecil, menerima kekalahanmu hari ini. Celia, bisakah kamu bermain piano sendiri? Percaya padaku, Ibu. Biarkan aku menang. Aku menjauhkan wanita jahat ini dari ayah. Dan dia tidak akan mengganggumu lagi. Sejak kapan Celia menjadi sangat mahir bermain piano? Dia hanya anak nakal. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku tidak mengetahuinya. Bagaimana permainanku tadi? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Generasi muda benar-benar melampaui yang tua. Setiap generasi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka gadis kecil ini bermain sangat hebat. Dia bermain jauh lebih baik daripada Nona Carter. Dasar wanita jahat. Kamu harus mengaku kalah sekarang. Sialan. Aku tidak percaya. Putri Grace mencuri perhatian itu. Celia, kapan kamu belajar bermain piano? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Yuk, aku
tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya belum sempat memberitahumu. Tolong maafkan aku ya. Mana mungkin aku marah padamu. Aku sangat bangga padamu. Ini tidak mungkin. Sangat sedikit orang yang bisa memainkan lagu ini sendirian. Seseorang pasti sudah mengutak-atik piano ini. Omong kosong. Dengan banyaknya orang di sini, apakah pianonya diutak-atik? Semua orang bisa melihatnya sendiri. Pokoknya, aku tidak akan percaya bahwa anak berusia 5 tahun bisa memainkan lagu piano tingkat dunia sesulit ini. Kamu sudah berbuat curang. Menilai dari nada dan tekniknya, aku merasa anak ini seperti sang legenda, Genius Piano Star. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Grace sudah merencanakan sosok si Genius Piano Star. Dia mengutak-atik pianonya lebih dulu, menyuruh putrinya berlatih lagu itu, dan bersandiwara untuk menipu kita. Aku tidak perlu meniru siapapun. Akulah star yang legendaris itu. Kamu masih berakting, dasar anak nakal. Hari ini adalah konser piano yang diadakan oleh Star. Star adalah maestro piano tingkat dunia. Mana mungkin anak kecil sepertimu mengaku sebagai dia? Benar. Mewakili sang maestro Star, aku akan mengusir pembohong ini. Petugas keamanan. Mari melihat siapa yang berani bertindak. Ayah, akhirnya kamu datang juga. Wanita jahat ini merundung aku dan ibu. Aku adalah tunangan kamu. Julian, kenapa kamu selalu memihak wanita ini? Naomi, beraninya kamu membuat keributan? Aku sudah membatalkan pertunangan kita. Kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Bukan aku yang merasa malu. Biarkan semua orang menilainya. Ini karena wanita ini, sehingga kamu memutuskan pertunangan kita. Dia wanita simpanan tidak tahu malu. Apa itu benar? Apa benar seperti kata Nona Carter? Bukankah itu membuat Tuan Foster pengkhianat? Bukankah ini semua salahnya? Kenapa dia merebut pria wanita lain? Aku dan dia. Naomi dan aku sudah membatalkan pertunangan. Kami tidak memiliki hubungan apapun lagi. Grace adalah ibu dari anak-anakku. Dan dia juga wanita yang akan menemaniku seumur hidup. Ayah sangat tampan. Grace, kamu sudah mencuri kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Singkirkan kedua wanita gila ini. Grace, kamu akan menerima balasannya. Lepaskan aku. Jangan dengarkan kebohongan itu. Kamu membesarkan anak-anak kita dengan baik. Kamu sudah bekerja sangat keras. Sama sekali tidak merepotkan. Anak-anak sudah memberikan banyak kebahagiaan dalam hidupku. Sepertinya Grace sungguh banyak berkorban demi membesarkan anak-anak ini. Bolehkah aku mendapatkan kehormatan untuk mengajak wanita cantik ini berdansa? Ibu, katakan iya pada ayah. Ayah sudah mengatakan kalau ibu adalah orang yang ingin diajak hidup selamanya. Kenapa mereka belum juga bersama? Aku merasa kalau mereka berdua sedang kekurangan sebuah pemicu. Kita harus membuat mereka mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Elias dan Clara sudah datang. Oh, silakan masuk, ayo masuk. Laila, segera panggilkan ibu. Aku dan Clara ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Ibu, Elias dan Clara sudah datang. Kalian berdua datang ke sini tanpa memberitahukan aku dulu. Grace, aku dan Clara akan menikah. Kami ingin anak-anak menjadi pengiring pengantin kami. Apa kamu serius? Kalian akan segera menikah? Kapan hal ini terjadi? Setelah menghadapi hidup dan mati,
Aku akhirnya mengetahui siapa yang paling aku pedulikan. Jadi, aku akan menikah dengan Elias. Bagaimana aku tidak khawatir? Kamu bisa saja terbunuh. Ini sangat membahagiakan. Keluarga kita sangat membutuhkan kabar baik. Kamu bisa punya kabar baik sendiri, tapi kamu malah mengharapkan Clara dan dia. Sepertinya ayah masih mengecewakan kita. Grace, masa sulit kita akhirnya berakhir. Tapi aku masih berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Oh, aku? Aku tidak terburu-buru. Oh ya, karena kalian akan menikah. Kalau ada yang perlu dibantu, memberitahuku saja. Sebenarnya, ada satu hal. Clara baru saja pulih dan mencoba baju pengantin sangat melelahkan. Aku melihat tubuh kalian mirip, jadi aku ingin bertanya kalau kamu punya waktu hari ini membantu Clara mencoba baju pengantinnya. Aku kira ini hal serius. Tentu saja, aku mau. Biar aku yang menanganinya. Bagus. Ayo pergi. Aku mengetahui cara membuat ayah dan ibu akhirnya menikah. Apa rencananya? Bukankah ibu akan mencoba baju pengantin untuk Clara? Kita bisa memberitahu ayah bahwa ibu akan menikah dengan Elias. Lalu biarkan ayah melihat ibu memakai baju itu. Itu mudah. Aku akan mencobanya dan membuat ayah sedikit gugup. Wow. Clara, bagaimana kelihatannya? Apa kamu menyukainya? Apa gaun ini terlalu pendek? Aku masih memiliki bekas luka dari operasi kemarin. Gadis bodoh, di mataku, kamu selalu yang paling cantik. Sungguh, ada anak kecil di sini. Bisa kalian menahan diri sedikit? Elias, kamu tidak tahu malu. Hai. Iya. Elias, bukankah kamu mengatakan hanya akan mencintai Clara seumur hidup? Kenapa kamu membawa Grace mencoba baju ini? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Berhenti membuat keributan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Foster, kejutan sekali, datang ke tempat istriku mencoba baju pengantin. Mau membuat kekacauan di sini? Grace, jangan menikahi pria lain. Menikah denganku. Aku mencintaimu. Apa kamu menyadari ucapanmu? Awalnya, aku tidak menyangka akan mencintaimu. Tapi tanpa menyadarinya, aku menyadari sangat mencintaimu. Grace, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak memahami hatiku sendiri dan sudah menyakitimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sangat ingin bersamamu. Ini bukan karena anak-anak. Hanya karena aku mencintaimu. Jadi, Grace, maukah kamu menikah denganku? Bagus. Grace. Aku akan memberitahu Tuan Harper, agar seluruh dunia mengetahuinya, bahwa aku akan menikahi Grace. Aku akan membantumu memberitahu seluruh dunia. Iya. Wyatt, apa maksudmu dengan itu? Ayah, ibu, tonton aksiku berdemonstrasi. Ini sudah selesai. Hari ini, CEO Foster Group, lamaran pernikahan Julian sudah diterima. Siapa sangka anak kecil ini memiliki banyak kemampuan. Wyatt, ternyata kamu adalah seorang peretas jenius.
Anak-anakku tersayang, kalian semua bersinar terang di bidang kalian masing-masing. Bagaimana dengan Laila? Kenapa setelah bertahun-tahun aku bekerja keras saat aku hampir menikah dengan keluarga Foster, Grace tiba-tiba kembali ke negara ini? Dia menghancurkan semua pencapaianku selama bertahun-tahun ini. Grace, aku akan membuatmu membayarnya. Jika tidak ada hal penting akhir pekan ini, jangan menggangguku. Hari ini aku pergi lebih awal. Aku membawa Grace dan anak-anak ke rumah leluhur. Tuan Foster, ada satu hal lagi. Tentang Boss Mysterious, di balik Silver Peak Group. Setelah menerima undangan pernikahanmu, dia akhirnya membalas kita. Bos dari Silver Peak Group tidak pernah muncul di depan umum. Kali ini, dia mengumumkan secara resmi akan melakukan penampilan publik pertamanya. Jika dia menghadiri pernikahanmu dengan Nona Mason, acaranya akan menjadi lebih besar. Hubungan Silver Peak Group dengan kita hanya sebatas profesional. Tapi karena dia menelepon secara pribadi untuk mempertahankan Grace di perusahaan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia sangat peduli dengan Grace? Waktunya tidur, anak-anak. Ayah, aku ingin bermain sebentar lagi. Celia, jadi anak baik dan tidur. Besok, aku dan ibu harus mengantarmu ke sekolah. Jadi anak yang baik. Grace, apa hubunganmu dengan bos? Di balik grup Silver Peak sebenarnya. Aku tidak memahami maksud pembicaraanmu. Kamu benar-benar tidak mengetahuinya? Kamu tidak mengenalnya. Tapi dia mengaturmu bekerja di grup Foster? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Ada apa denganmu? Aku tidak mengetahui apakah anak-anak sudah tidur. Aku sangat cemburu hingga menjadi gila. Aku tidak membiarkan orang lain memperhatikanmu. Sampai jumpa ayah ibu. Sampai nanti malam. Silakan berangkat. Iya, sampai jumpa. Jadi anak baik ya. Grace, aku juga tidak punya banyak pengalaman kencan. Menurutmu, sebaiknya kita pergi kemana? Kalau begitu, mari kita pergi ke taman di depan untuk berjalan-jalan. Apa yang kamu inginkan? Ikut aku. Jika tidak, pisauku tidak akan berbelas kasih. Jangan mengkhawatirkanku. Cepat pergi dari sini. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan menggorok lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menginginkan uang, kan? Aku akan memberikannya padamu. Aku tidak menginginkan uangmu. Jika ingin wanita ini tetap hidup, balikkan badanmu. Baik. Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukan keinginanmu. Jangan menyakiti dia. Angkat tanganmu. Mundur perlahan. Jangan mencoba trik apapun. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menangkapnya. Apa sudah waktunya menarik pelatuknya? Jangan menyentuh mereka dulu. Tunggu instruksi Nona Carter. Tunggu instruksi? Tapi aku pikir. Jangan menanyakan hal yang tidak perlu. Satu lagi. Ingat, identitas Nona Carter tidak boleh terungkap. Aku akan menghubungimu lagi. Setelah pekerjaan ini selesai, ambil uangnya dan pergi. Mengerti. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka mengaitkannya ke Nona Carter. Kalau ini berhasil, kamu akan mendapatkan imbalan besar. Kamu hanya sedang tidak beruntung. Tolong, seseorang, bantu kami. Grace, jangan takut. Aku menjagamu. Julian, kamu baik-baik saja? Aku baru saja menyuruhmu lari. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu berbicara begitu? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu menghadapi semua ini sendirian? Kalian adalah salah. Bahkan dalam situasi ini,
Kenapa kalian masih berpura-pura setia? Katakan, siapa yang menyuruhmu menculik kami? Jangan mencoba melakukan trik apapun. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kejam. Grace, kamu baik-baik saja? Kamu kedinginan? Aku baik-baik saja. Tapi rasanya kita akan mati di sini. Jangan berbicara seperti itu. Meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan memastikan kamu tidak akan terluka. Setelah kamu melarikan diri, bawa anak-anak dan hidup bahagia. Aku tidak akan membiarkanmu berkorban demi menyelamatkanku. Kita hidup atau mati bersama. Jangan mengatakan itu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kita pasti akan keluar dari sini. Aku masih memikirkan cara kita berenam. Hidup bahagia setelah melarikan diri. Kalian berdua sudah diambang maut, tapi kalian masih memimpikan kehidupan indah? Kamu menculik kami hanya demi uang. Berapa harga untuk melepaskan kami? Sebutkan saja harganya. Aku pastikan kamu mendapatkannya. Membayarku? Bicaramu besar sekali. Apa instruksinya? Berpura-pura menginginkan sejumlah uang. Nona Carter menginginkan wanita itu mati. Wanita itu? Bukankah pria itu lebih berharga? Lakukan sesuai perintah Nona Carter. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. 1 miliar. Bagaimana kalau aku memberimu 1 miliar? 1 miliar? Itu benar. Lepaskan saja ikatan tanganku. Aku akan menelepon sebentar. 1 miliar segera dikirim ke rekeningmu. Baik, jangan mencoba macam-macam. Jangan bergerak. Kamu membohongiku. Julian. Kamu berani menipuku? Akan kutunjukkan cara membunuh Sandra ini. Julian. Grace Lar. Hei, lepaskan dia. Jangan mendekat lagi. Aku memiliki Sandra. Jangan membawanya. Bawa aku saja. Aku lebih berharga. Jangan melakukan hal nekat. Sebaiknya kamu berhenti melawan. Bos kamu sudah ditangkap. Kalau kamu melepaskannya sekarang, kamu masih memiliki harapan. Pikirkan putri kecilmu yang malang. Kami sudah menyelidikinya. Alasan kamu mengambil risiko ini karena kamu memiliki seorang putri yang membutuhkan pengobatan. Jika kamu melepaskan ayah dan ibu, kami akan membantumu menyembuhkannya. Itu benar. Aku akan melakukan segalanya untuk menyembuhkannya. Miles adalah dokter ternama dunia. Apa kamu baik-baik saja, Grace? Bagaimana keadaannya? Ibu tidak memiliki luka luar. Ibu hanya merasa sedikit syok. Julian, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ibu, sepertinya ibu. Apa? Sepertinya ibu sedang hamil lagi. Apa? Tuan Foster sudah melihat banyak hal. Kenapa kamu bisa segugup ini di pernikahanmu sendiri? Apa kamu tidak gugup? Bunga jasmu miring. Tuan Foster, Tuan Grant, Dua Nona Mason akan segera sampai. Begitu cepat? Ayah, kamu sangat menantikan kedatangan ibu. Tepat sekali. Ayah, ekspresimu yang tadi terlihat sedikit kecewa. Kamu juga, Elias. Dasar anak nakal. Mengejekku sepertinya menjadi kegemaranmu. Ngomong-ngomong, Ayah, Tuan Handoko bilang ada konglomerat besar menghadiri pernikahanmu. Iya, Tuan Foster. Aku menuju pintu masuk sekarang untuk menyambut tamu agung itu. Silakan.
Tidak perlu. Ayah, selamat hari pernikahan. Ternyata kamu, dasar jahil. Kamu membuatku lama salah paham pada ibumu. Sekarang, Ayah, kamu sudah mengetahui seluruh kehebatan kami. Kalian semua adalah anak-anakku yang hebat. Di hari bahagia ini, mari berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut para pengantin cantik saat mereka tiba. Sayang. Clara, akhirnya kita menemukan kebahagiaan kita.